Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Ramadan. Saya mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2018 Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjabarkan dan menjelaskan mengenai buku yang berjudul Soft System Methodology: Solusi untuk Kompleksitas Manajemen yang ditulis oleh Dr. Insinyur Muhammad Yusuf S. Barusman. Buku ini merupakan buku yang membahas mengenai sistem thinking, yang di dalam buku ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai sistem secara umum dan apa itu sistem thinking secara khusus, bahkan lebih dalam lagi soft system methodology. Kemudian bagaimana penerapannya dalam manajemen dan seberapa kompleks penerapan sistem thinking dalam manajemen. Yang pertama, perbedaan hard system dan soft system methodology. Hard system sendiri menyatakan bagaimana menyelesaikan problem dunia nyata yang telah terdefinisi dengan baik. Sederhananya, hard system merupakan sistem yang goals-nya mudah dikuantifikasi. Walaupun tidak mudah, namun relatif variabel-variabelnya mudah didefinisikan dengan angka. Hard system ini merupakan sistem yang goals-nya jelas, hanya bermain angka. Kita bisa tahu mana solusi yang optimal untuk permasalahan. Lalu bagaimana dengan lawannya, soft system? Soft system lebih pada permasalahan yang ill-defined atau sulit untuk didefinisikan. Bahkan setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Mungkin cenderung pada masalah sosial yang sulit untuk didefinisikan, variabel-variabel di dalamnya. Solusinya pun tidak jelas mana yang mendatangkan jalan yang paling optimal. Namun, soft system sangat bisa digunakan untuk proses belajar, mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa terjadi di sistem tersebut, serta mengetahui pola perilaku masyarakat. Salah satu contoh dari hard system adalah kebijakan pemerintah mengenai pembangunan jalan tol yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Terjadinya kemacetan dan tingginya biaya moda transportasi lain sebelum adanya jalan tol mengakibatkan pemerintah harus mengambil solusi atas permasalahan tersebut. Peran hard system di sini ialah memberi solusi atas permasalahan yang telah diperhitungkan dengan baik. Dengan alternatifnya yaitu pembangunan jalan tol untuk kemudahan akses antar kota. Selanjutnya, contoh permasalahan yang terdapat pada soft system. Terkait kebebasan individu yang dijunjung tinggi di negara lain mendatangkan banyak masalah, seperti kekurangan warga negara karena pernikahan. Nah, terdapat beberapa faktor, salah satunya perceraian. Tetapi pada kenyataannya masih banyak faktor lain yang membuat kurangnya populasi. Misalnya, pernikahan sesama jenis. Mungkin mereka mengklaim bisa mengadopsi anak, tapi kalau semua orang menikah sesama jenis, siapa yang nantinya yang akan memproduksi anak? Maka kebebasan individu inilah lambat laun menjadi sebuah masalah di negeri sana. Pembahasan kedua ialah SSM. Sejarah SSM. Pada 1988, SSM disajikan dalam bentuk model 7 tahap yang dibentuk kembali dan melibatkan proses 2 aliran dikombinasikan dengan 3 aliran analisis. Jacqueline beranggapan analisis dalam 3 aliran analisis tersebut menerima bahwa situasi apapun memiliki dimensi politik dan perlu terus dieksplorasi. Political analysis merupakan variasi dari sistem analisis Vickers model. SSM Overview. Pemikiran ini semakin berkembang tidak hanya digunakan dalam sistem engineering, namun juga dalam social non-engineering, terutama isu manajemen yang kompleks. C. Manfaat SSM menurut Delbridge 2008. Berikut merupakan kritikan terhadap SSM. Metodologi ini tidak memberikan solusi untuk masalah yang ada, namun merupakan jalur konsensus atau kesepakatan untuk bertindak maju ke depan, menurut Mingers dan Taylor 1992. Peran SSM. Yang pertama, scientific approach atau pendekatan ilmiah. Didapatkan 3 karakteristik utama. Yang pertama, reductionism adalah pendekatan yang mereduksi atau menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Repeatability, yaitu bahwa ilmu atau pengetahuan tersebut dapat dicek dengan mengulang penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Refutation,
berarti bahwa suatu ilmu dapat memuat informasi yang dapat ditolak kebenarannya oleh orang lain. SSM sebagai Applied Managerial Approach atau pendekatan pelaksanaan manajerial. Nah, pada konsep proses biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, pemerintah, atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecil. Pada analytical network process, kriteria, subkriteria, dan alternatif diperlakukan sebanding sebagai sebuah node dalam suatu jaringan. Di antara node bisa dibandingkan selama ada hubungan atau keterkaitan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan analytical network process. Sedikit mengenai penjelasan dan penjabaran tentang soft system metodologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.